Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Helmi dengan NRP 603222147 dan rekan saya. Saya Pudin Sidik 603-222-1148. Oke, teman-teman, kita di sini mau menerangkan presentasi tentang integrasi penerapan program Google Data Studio dalam mencapai kinerja Project Management Office atau disebut dengan PMO di PT Line Industri Persero. Presentasi ini untuk menjadi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi ya di kelas F yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik MSc IPU. Yang selanjutnya akan saya terangkan dan nanti setelahnya akan diterangkan oleh rekan saya Pak Syafruddin Sidik. Oke, teman-teman, yang pertama ada daftar isi, nanti di mana kita akan masuk ke pendahuluan, lalu selanjutnya akan masuk kajian pustaka dan landasan teori, selanjutnya akan masuk ke metode penelitian. Oke, yang pertama adalah latar belakang ya. Nah, latar belakang ini akan menerangkan tentang latar belakangnya LAN, PMO, dan juga nanti selanjutnya ada Google Data Studio dan mengapa sampai kami untuk mengambil judul ini. Yang pertama adalah PT Line Industri Persero adalah perusahaan teknologi informasi dan elektronik di Indonesia yang didirikan pada tahun 1965. Sebagai perusahaan pertama yang berhasil memproduksi radar dan televisi hitam putih, PT Line terus mengembangkan produk baru seperti sistem telekomunikasi, sistem transportasi, sistem keamanan, dan teknologi informasi, serta berpartisipasi dalam proyek-proyek infrastruktur besar di Indonesia. Untuk mengelola proyek-proyek yang semakin kompleks, organisasi memerlukan Project Management Office atau yang disebut dengan PMO yang bertanggung jawab untuk memastikan proyek dilaksanakan secara efektif dan efisien. PMO dapat membantu dalam perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan proyek, sehingga organisasi dapat mengurangi risiko dan meningkatkan kualitas proyek. Selanjutnya adalah tentang Google Data Studio, atau disebut dengan GDS, adalah platform visualisasi data dari Google yang memungkinkan pengguna untuk membuat laporan atau dashboard yang interaktif dan mudah dipahami. Dengan fitur berbagi, pengguna dapat berbagi laporan secara real-time, dengarkan kerja atau klien, sehingga sangat berguna bagi perusahaan atau organisasi yang ingin memantau kinerja bisnis mereka. Oke, mungkin perlu teman-teman ketahui, di sini ada rumusan. Yang pertama ada tujuan dan juga batasan. Yang pertama, rumusan yang pertama adalah apa saja yang dilaksanakan untuk menerapkan GDS kepada PMO. Yang kedua adalah belum adanya efektivitas dan efisiensi apakah GDS di PMO pada proyek PTLN ini efektif atau tidak. Yang ketiga adalah tidak adanya masukan atau rekomendasi kepada R&D PTLN terkait penerapan GDS. Adapun tujuannya sama ada 3, yaitu menganalisis hal-hal apa saja yang diperlukan untuk menerapkan GDS pada PMO di PTLN. Yang kedua adalah mengevaluasi efektivitas dan efisiensi terhadap kinerja PMO di PTLN setelah dan sebelum menggunakan GDS. Yang ketiga adalah merumuskan rekomendasi kepada pihak R&D PTLN terkait penerapan GDS kepada PMO. Adapun batasan, ya teman-teman, biar tidak melebar penelitian ini, yang pertama adalah penelitian ini yang pasti dilakukan di PTLN, dan yang kedua adalah peruntukan hasil penelitian ini hanya untuk divisi proyek di PTLN. Oke, selanjutnya kami akan menerangkan tentang kajian pustaka, nanti di mana di dalamnya ada tentang Google Data Studio, ada tentang Project Management Office, ada tentang sistem monitoring, metode statistik, dan juga bisnis model Canvas atau BMC. Yang pertama, teman-teman, menurut Sachet 2017, GDS adalah platform analisis data dari Google, memungkinkan penggunanya untuk membuat laporan dan visualisasi data interaktif dari berbagai sumber. GDS dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren dan pola dalam data, tetapi memerlukan data berkualitas, memahami batasan dan kelemahan, serta kemampuan menerjemahkan hasil analisis ke dalam kesimpulan yang relevan. Lalu tentang Project Management Office. Menurut Al-Badi, Al-Hasmi, Al-Mardi tahun 2015, PMO adalah unit yang mengelola dan memonitor proyek di organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
PMO membantu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan meminimalkan risiko proyek, serta mengembangkan standar pengelolaan proyek untuk diadopsi oleh seluruh organisasi. Penting untuk mengelola PMO dengan baik dan memastikan aktivitas sesuai dengan tujuan dan perencanaan strategis organisasi. Selanjutnya tentang sistem monitoring. Menurut Salan, Raduan, dan Sidik 2018, monitoring adalah siklus kegiatan yang mencakup pengumpulan, peninjauan ulang, pelaporan, dan tindakan atas informasi, suatu proses yang sedang diimplementasikan untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai rencana. Output monitoring berupa progress report untuk mengetahui kesesuaian progres telah berjalan dan perbaikan mekanisme proses di mana monitoring dilakukan. Sistem monitoring yang efektif harus sederhana, fokus pada beberapa indikator utama, memiliki perencanaan matang terhadap aspek teknis, dan memiliki prosedur pengumpulan dan pengalian data yang tepat. Yang selanjutnya teman-teman akan diterangkan oleh Pak Saifudin Sidik. Mungkin silakan Pak. Baik, terima kasih. Mohon di next slide. Ya, ini saya ingin menjelaskan tentang sistem modal tempat ya dari London dan Engineer tahun 2019, yaitu BMC sendiri adalah konsep model bisnis yang menjelaskan bagaimana perusahaan berinteraksi dengan pelanggan, pemasok, dan mitra kerja serta menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Bisnis model tempat memiliki 9 kotak terkait elemen penting seperti pelanggan, nilai tawaran, calon distribusi, hubungan pelanggan, aliran dana masuk, sumber daya, aktivitas utama, kemitraan, dan struktur biaya seperti yang digambarkan di visualisasi sebelah kanan. Ya, mungkin di next. Ya, bisnis model tempat sendiri adalah visualisasi menggunakan bisnis model tempat yang diperkenalkan awalnya di tahun 2005. Lalu tools ini mampu mengilustrasikan semua ide kreatif, hasil diskusi, serta analisis dari setiap member organisasi melalui pendetail dalam satu tempat kita. Jadi intinya dengan melihat satu lembar bisnis model tempat ini kita tidak bisa mengcapture atau melihat gambaran secara luas perusahaan atau apa bisnis yang dijalankan oleh perusahaan atau bisnis. Ya, mungkin di next. Ya, ini untuk metode statistik sendiri dari Mirzai, Metodi Muhammadiyah, dan Selajaki tahun 2018. Statistik adalah ilmu yang mempelajari pengumpulan, analisis, dan presentasi data. Data dibagi menjadi numerik dan kategorikal. Dan metode statistik terdiri dari deskriptif dan inferensial. Statistik digunakan untuk membuat prediksi dan memvalidasi hipotesis dalam penelitian. Sehingga penguasaan statistik penting bagi peneliti. Ini gambaran dari metode penelitian yang kami lakukan. Pada garis besarnya pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara, pengolahan datanya sendiri menggunakan bisnis model kanvas dan regresi linear bergambar. Ini secara capture untuk alur flowchartnya. Setelah ini akan dijelaskan urutan prosesnya. Silakan di next slide. Ya, ini untuk meniru penelitian bisnis model kanvasnya itu sendiri. BNC ini jadi kami buat berdasarkan BNC existing dari perusahaan secara menyeluruh, lalu dikhususkan untuk penggunaan PMO itu sendiri yang mana nanti akan digunakan di diskusi proyek kita PLN. Adapun isi dari BNC pada gambar di samping ini merupakan hasil dari penyesuaian dengan kondisi saat ini yang terjadi di diskusi proyek. Begitu. Lalu dilanjut. Untuk metodologi penelitian sendiri, kami menggunakan metode wawancara, yang mana metodologi ini digunakan, kami kemarin menggunakan Google Form ya. Jadi responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah karyawan di PLN industri yang memiliki pengalaman dalam produk manajemen service. Lalu data dikumpulkan melalui kuesioner yang dibuat melalui platform Google Form, yang memungkinkan responden untuk menjawab pertanyaan secara daring. Kuesioner ini terdiri dari pertanyaan terbuka penerapan program Google Data Studio,
serta pengalaman dan tujuan penerapannya. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kuantitatif. Dari 38 pegawai di PMO, terdapat 21 jawaban yang akan dijadikan dasar untuk pengolahan data. Ya, kurang lebih sebelah kanan ini tampilan dari kuesioner yang kemarin kami sebar. Lalu untuk metodologi penelitian regresi linear bergambar sendiri, setelah dilakukannya metodologi wawancara atau kuesioner, jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka data diolah yang jadi numerik. Nah, hasil pengumpulan data kuantitatif seperti gambar di samping ini. Lalu dilakukanlah proses varian analisis, analisis korelasi, dan varian faktor inflasi. Setelah itu, maka didapatkan hasil data statistik. Data statistik diproses untuk mendapatkan output berupa parameter data video. Sebelah kanan adalah hasil konversi dari kuesioner yang kita sebar menjadi data-data nomor. Selanjutnya, Pak Hemi. Nah, untuk daftar pustakannya sendiri, ini dari beberapa sumber ya, seperti yang kami sudah disampaikan per slide. Ada dari untuk IoT, design and implementation remote monitoring itu dari Cedikman Sahlan dan kawan-kawan. Lalu untuk proses dari Pater, lalu standar dan senior, dan kita highlight dari untuk menjadi dasar basis model angkot itu sendiri. Lalu impact of PMO yang dari Al-Badi, Ahmi, dan Al-Ma'arif. Selanjutnya untuk multiple regulatory linear itu dari Mirjai pada tahun 2018 serta yang terakhir visualisasi dari Google Data Federation sendiri dari Sachet pada 2017. Mungkin selanjutnya Pak ini ya, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak. Oke, terima kasih Pak Saipudin Sidik. Mungkin sekian teman-teman yang bisa kita sampaikan terkait judul tersebut. Ini masih dari bab 1 sampai bab 3 gitu ya Pak Saipudin Sidik ya? Ya, cukup. Ya. Nanti jika memang ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau yang belum jelas, feel free untuk komen di YouTube yang nanti akan di-share. Nanti jika ada beberapa pertanyaan, kami akan segera untuk menjawab. Jika nanti ternyata masih kurang jelas, feel free juga untuk menanyakan kembali. Kami pun akan senantiasa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ataupun nanti kita akan bisa diskusi di kelas ataupun dimanapun. Mungkin sekian teman-teman yang bisa kami sampaikan terkait judul tersebut. Nanti kita ketemu lagi di saat kita mencoba sudah menyelesaikan dari bab sampai bab 5 ya, Pak Saipudin Sidik ya. Ya, Pak. Oke, mungkin sekian. Mungkin maaf jika ada yang kurang atau salah pemaparan dari kami. Ya, sekian mungkin yang bisa saya sampaikan dan saya sampaikan. Lebih kurangnya kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan supportnya. Izin. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.